Kita lanjutkan tema pertama pada manajemen sumber daya manusia. Oke, nah pertama fungsi-fungsi SDM. Apa saja sih fungsi-fungsi SDM itu? Setidaknya nanti akan kita bahas pada minggu-minggu pekan-pekan ke depan. Tapi ini saya hanya semacam kapita selekta aja, saya hanya flash on aja supaya adik-adik bisa masuk dengan cukup nyaman ketika materi itu disampaikan nanti. Oke, jadi pada sekarang kita hanya cerita tentang topik-topiknya saja. Pertama fungsi-fungsi SDM. Di sana kita akan bicara nanti fungsi perencanaan sumber daya manusia. Kenapa harus direncanakan? Karena ketika terjadi rekrutmen, itu karyawan itu tidak bisa langsung satu saat sekarang direkrut, besok nggak berlanjut atau kontraknya selesai. Tentu tidak. Harus direncanakan. Karena urusannya dengan apakah perusahaan mampu membayar tenaga kerja itu, kemudian juga status pekerjanya itu apakah sebagai pekerja musiman atau pekerja tetap atau kontrak dan sebagainya. Nah, mulai dari perencanaannya, kemudian rekrutmen, kemudian pengembangan karir, pengembangan, penggajian, terus struktur penggajian dan sebagainya. Itu adanya di fungsi-fungsi SDM. Nanti akan kita sampaikan berikutnya. Setidaknya fungsi SDM itu ada bagian personalia, ada bagian pengembangan atau perencanaan. Setidaknya ada itu. Kadang ada juga perusahaan yang menambahkan fungsi organisasi, pengembangan organisasi. Kalau personalnya sifatnya administrasi, mulai dari penggajian, penyiapan seragam kerja, bed dan sebagainya, absensi, itu fungsi personalia. Kalau pengembangan bicara masalah bicara masalah bagaimana karyawan yang masuk itu setiap hari istilahnya atau setiap bulan atau setiap waktu itu pengetahuannya selalu bertambah sehingga perusahaan itu akan mendapatkan karyawan dengan kualifikasi yang tinggi karena edukasi perusahaan itu termasuk juga adalah pengembangan organisasi. Kemudian ada lagi fungsi yang lain semacam apa namanya sistem remunerasi dan sebagainya. Nanti kita akan bicara ke sana. Kemudian tema yang kedua pengembangan sumber daya manusia. Lagi-lagi kita ceritakan bahwa karyawan ketika masuk nanti ada beberapa klasifikasi karyawan. Ada yang karyawan musiman, jadi cuma 1-2 hari atau seminggu, 2 minggu dan setahun terbatas lah. Itu barangkali tidak terlalu dikembangkan. Kemudian karyawan dengan fungsi yang strategis biasanya direkrut sebagai karyawan tetap dan biasanya juga mereka standar pendidikannya minimal D3 atau S1 itu perlu dicermati secara umum karena dia harus dikembangkan menjadi tenaga yang andal pada perusahaan itu. Nah, itu kalau tidak dilakukan tentu karyawan itu tambah lama tambah tua, tambah tidak kuat sementara kemampuannya tidak berkembang. Itu yang ditakutkan. Kemudian lingkungan SDM yang dinamis. Jadi itu yang tadi saya ceritakan bahwa SDM itu tidak statis tapi dinamis. Sekarang misalkan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan. Sekarang kan sudah diganti dengan Omnibus Law ya, Omnibus Law. Sehingga tata aturan yang lama itu berubah total. Nah, itu harus dicermati termasuk juga oleh praktisi orang SDM. Jadi selalu berubah. Tuntutan karyawan juga berubah. Dulu barangkali istilahnya nggak perlu uang pulsa misalkan. Sekarang diperlukan uang pulsa karena komunikasi
ke kantor itu biasanya pakai pakai WA misalkan atau pakai Zoom dan sebagainya. Tentu mereka membutuhkan tunjangan khusus tentang pulsa. Kemudian ada tema tentang SDM sebagai mitra strategik. Jadi dalam satu perusahaan itu keunggulan perusahaan itu sangat tergantung pada peranan SDM. Jadi sehebat apapun orang produksi, kalau itu tidak dikelola dengan bagus, dia bisa cabut karyawannya yang bagus, tinggal karyawan yang yang kualifikasinya kurang. Dan kalau itu terjadi, itu malah petaka bagi SDM karena dia hanya mengelola orang-orang dengan kualifikasi yang tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu harus juga dikembangkan SDM harus menjadi mitra ke depan perusahaan mau kemana itu harus diperhatikan. Kan perusahaan pun juga tidak statis. Misalkan Krakatau Steel. Krakatau Steel sekarang punya Krakatau Posko. Nah, kalau dulu berpikirnya hanya sebagai orang Krakatau Steel doang, padahal ada perkembangan kebijakan yang besar, kalau tidak disiapkan orangnya, maka yang mengisi kekaryawanan Krakatau Posko jangan-jangan orang Korea semua, dan itu tentu tidak diharapkan kita semuanya. Jadi pengembangan SDM harus sesuai dengan misi dari direktur atau bahkan direktur utama karena sifatnya yang sangat strategis. Kemudian kelima tentang evaluasi MSDM. Jadi SDM itu sebetulnya kalau dikelola salah itu menjadi sumber pemborosan perusahaan. Makanya harus dikelola beneran, harus dievaluasi. Karyawan juga harus dinilai apakah dia kinerjanya bagus apa tidak. Kalau tidak, nanti yang rajin sama yang males, yang pinter sama yang bodoh diperlakukan sama. Nah, kalau itu terjadi, orang jadi demotivasi. Akhirnya tidak produktif lagi. Nah, makanya harus selalu secara rutin dilakukan evaluasi terhadap manajemen SDM itu sendiri. Kemudian organisasi SDM yang berkembang, ya seperti saya sampaikan di depan tadi, termasuk perkembangan pengelolaan SDM. Dulu istilahnya itu bagian personalia atau kepegawaian. Itu hanya mengurusi administrasi doang. Jadi absensi, rekrutmen dan sebagainya. Rekrutmen dalam artian tes, bukan rekrutmen yang canggih seperti sekarang. Jadi bagian personal hanya bersifat clerical, jadi absensi, kemudian cuti, izin, kemudian ada konflik keluarga dan sebagainya. Itu bagian personalia. Kemudian berkembang, konsep itu berkembang kayaknya nggak bisa gitu deh, karena itu tadi dulu dianggap bahwa SDM bukan mitra strategik. Pada akhirnya perusahaan menganggap bahwa SDM menjadi mitra strategik, makanya sekarang namanya berkembang menjadi sumber daya manusia karena penghargaan terhadap kekaryawanan sendiri semakin hari juga semakin bagus. Nah, konsep yang terakhir yang sekarang lagi dikembangkan itu namanya konsep human capital atau human capital management. Nah, itu agak sedikit berbeda. Kalau SDM misalkan sederhananya nih ya prakteknya ya. Kalau SDM misalkan perusahaan memerlukan keahlian programmer misalkan. Oke, yang bagian programmer dilatih untuk menjadi programmer yang andal. Misalkan kebutuhannya adalah programmer Java. Maka SDM programmer yang sebelumnya barangkali pakai teknologi lama dipindah semuanya dilatih untuk menjadi programmer berbasiskan Java. Apakah dia memang punya kompetensi di Java atau tidak, nggak masalah.
Tapi kalau human capital management itu melihat bahwa orang itu punya passion di mana. Kalau dia punya passionnya di pemrograman, pemrograman berbasis Java, maka dia dikeber tidak perlu biaya besar untuk melakukan pelatihan, dia langsung bisa sangat menguasai di bidang itu. Nah, ini kalau bahasa kerennya sekarang human capital itu diterjemahkan menjadi sumber insani, sumber jadi ini sebagai kapital perusahaan sekarang. Oke, sekian dulu. Nanti kita bahas selanjutnya di bab tentang masalah-masalah itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di topik berikutnya di masalah manajemen SDM. Nah, di dalam manajemen SDM perlu disampaikan bahwa rata-rata SDM itu harus atau ketat sama dengan regulasi perundang-undangan. Misalkan di Undang-Undang Tenaga Kerja yang lama, maaf saya belum membaca secara khusus tentang Omnibus Law yang mungkin itu akan merubah paradigma baru di bidang ketenagakerjaan. Tapi yang lama saya hanya ingin cerita bahwa di SDM itu syarat dengan tata aturan atau regulasi atau perundang-undangan tentang yang mengatur tentang tenaga kerja. Jadi di sana ada undang-undang tenaga kerja yang sederhana aja, karyawan itu dikontrak tidak boleh lebih dari 2 tahun. Jadi maksimum karyawan kontrak itu 2 tahun. Kemudian kalau posisinya karyawan permanen, dia juga tidak boleh dikontrak. Dia harus menjadi karyawan tetap. Kemudian kalau tidak ada tidak ada pemberitahuan dia tetap kerja dan tetap absen, dia padahal dia karyawan kontrak, dia otomatis menjadi karyawan permanen. Itu aturannya. Tetapi aturan itu tidak semuanya bisa berjalan dengan mulus karena banyak yang terjadi akibat ketidakmampuan perusahaan atau ada masalah lain yang menyebabkan aturan itu tidak tegak berdiri, termasuk juga urusan aturan-aturan tentang karyawannya itu sendiri. Banyak aturan yang sudah ditetapkan tetapi tidak dijalankan oleh karyawan. Nah, di luar regulasi perundang-undangan yang harus difahami bahwa ada namanya etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi di luar regulasi perundang-undangan dan peraturan yang lain ada etika. Jadi nggak semuanya bisa di-cover dengan regulasi. Dan ada di beberapa perusahaan yang memasukkan etika bisnis atau etika perusahaan itu dalam perjanjian kerja bersama dan harus ditaati sama karyawan. Tetapi sebetulnya etika sendiri itu susah untuk ditetapkan secara saklek, itu sangat tergantung masing-masing perusahaan. Karena perusahaan yang bagus itu akan menciptakan satu budaya kerja yang khas. Jadi kalau adik-adik kenal dengan karyawan BUMN atau Krakatau Steel atau karyawan Indonesian Power, itu karakter kerjanya tentu berbeda dengan masing-masing berbeda, termasuk juga berbeda juga dengan karyawan Asahimas, karyawan Chandra Asri, karyawan Poliprima dan sebagainya. Tentu berbeda. Nah, itu karena mereka mau tidak mau dipaksa direncanakan atau tidak, mereka punya budaya kerja yang tersendiri. Bisa jadi yang kelihatan di luar perusahaan A lebih rajin-rajin daripada perusahaan B, perusahaan C barangkali di sana korupsinya merajalela, kemudian
kemudian di perusahaan D barangkali dia lebih soleh dan sebagainya. Itu semua masuk dalam budaya kerja perusahaan. Dan salah satu yang menjadi tanggung jawab perusahaan adalah menciptakan satu etika bisnis yang bisa bersifat generik atau umum dan bisa bersifat per perusahaan yang berbeda. Jadi setiap perusahaan punya etika bisnis dan tanggung jawab sosial di perusahaan. Model etika nanti kita bahas, kemudian kode etik itu apa, etika SDM itu apa. Ada beberapa etika yang sifatnya lagi-lagi yang sifatnya umum, generik, sama semuanya. Ada juga yang sifatnya khusus. Jadi per perusahaan bisa mendefinisikan sendiri etika apa yang akan dikembangkan oleh perusahaan itu. Contohnya misalkan yang sifatnya umum, etika SDM, misalnya SDM itu ya harusnya orang SDM-nya sendiri itu harusnya dia nggak gampang bocor misalkan. Dalam artian kalau kan dia pegang informasi barang-barang rahasia atau barang tabu di karyawan, mulai dari pendidikan dia, nomor HP dia, sampai hal yang tabu misalkan istrinya siapa, dia punya masalah dengan istrinya siapa dan sebagainya. Itu harus dijaga benar, jangan sampai itu bocor. Kalau bocor demikian memalukannya. Termasuk juga tentang penggajian. Penggajian itu nggak boleh disebar-sebari. Jadi jangan sampai gaji kita berapa, banyak orang yang tahu, itu nggak boleh. Itu menjadi rahasia. Kalau struktur gaji mungkin boleh, biasanya agak terbuka. Tapi kalau gaji karyawan itu sifatnya konfidensial atau rahasia. Itu etika yang harus dijaga sama orang SDM, dia nggak boleh membocorkan informasi itu. Kemudian ada tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan itu punya tanggung jawab sosial. Kalau dan biasanya dibebankan leadingnya atau pemimpinnya diberikan pada orang SDM. Tanggung jawab sosial itu misalkan ya kalau ada termasuk juga tanggung jawab sosial di masyarakat. Itu makanya 4 sama 5 sama ya. Tanggung jawab sosial perusahaan di masyarakat. Misalkan ada di masyarakat itu banyak, nggak usah jauh-jauh di Cilegon, misalkan banyak kemiskinan di sana, terus pendidikan kurang tinggi masyarakatnya dan sebagainya. Nah, perusahaan harus punya tanggung jawab sosial untuk bagaimana perusahaan itu bermanfaat bagi lingkungannya, baik melalui pendidikan, bantuan sosial dan sebagainya. Banyak hal, tapi temanya adalah bahwa perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Dan implementasinya biasanya dipimpin oleh antara orang SDM atau orang humas atau corporate secretary atau sekretaris perusahaan, biasanya begitu. Tapi ada peranan itu yang diemban salah satunya oleh orang SDM. Dan tak lanjutkan tema berikutnya yang sifatnya umum juga, keberagaman angkatan kerja, peluang kerja yang setara dan tindakan afirmatif. Jadi dalam satu perusahaan, biasanya kalau perusahaan baru itu rekrutnya bareng-bareng, sehingga satu periode itu perusahaan terdiri dari angkatan kerja yang sama. Itu juga potensi masalah di jangka panjang, dan itu harus diantisipasi jauh sebelumnya atau dipersiapkan sebelumnya, jangan sampai nanti pensiun bareng. Itu terjadi, tapi itu jangka panjang, bukan saat ini. Kalau adik-adik biasanya ngelamar aja. Tapi sebagai orang SDM itu harus diperhatikan. Termasuk juga keberagamaan pada istilahnya suku. Kalau di Indonesia ada suku Cilegon, kemudian ada suku Sunda, suku Jawa,
suku Minang, dan sebagainya. Itu diharapkan keberagamaannya cukup bagus, sehingga tidak ada kesan bahwa PTE, apalagi itu perusahaan BUMN ya, jangan ada satu kesan bahwa perusahaan itu adalah perusahaannya eh, suku X atau suku E dan sebagainya. Nah, tentu sebagai perusahaan yang di lokasi tertentu, tentu ada keberpihakan berhadap lokasi itu. Makanya ada istilahnya tindakan afirmatif. Afirmatif itu eh, apa apa ya kemudahan lah, kemudahan dibandingkan dengan yang lain. Nah, memang harus ada kesetaraan. Kalau S1 ya harus setara dengan S1 gitu ya. Tetapi sederhananya misalkan di salah satu BUMN mensyaratkan bahwa untuk bisa menjadi karyawan itu harus lulusan perguruan tinggi dengan atau program studi dengan akreditasi B. Tetapi khusus untuk lokal misalkan Cilegon dan sebagainya itu boleh C. Itu salah satu tindakan afirmatif yang dilakukan oleh perusahaan. Kenapa itu terjadi? Karena memang perusahaan itu berada di lokasi tertentu dan itu tidak imun, tidak lepas dari pengaruh lingkungan juga. Kan perlu keamanan, kenyamanan dan sebagainya. Dan tidak nyaman juga kalau di perusahaan tertentu ada suku luar luar kota yang dominan sementara yang dalam kota tidak kebagian, itu pasti terjadi konflik-konflik. Jadi masalah SDM ada faktor lain yang perlu tak sampaikan, itu masalah keadilan. Jadi harus karyawan itu harus merasa diadili, jangan merasa dizalimi. Kalau dizalimi doanya itu bakal kemana-mana itu. Makanya faktor-faktor ini yang harus dipertimbangkan menjadi hal yang menjadi perhatian bagi manajemen SDM. Keberagaman angkatan kerja, peluang kerja yang setara, jadi tidak boleh dibedakan antara S1 dengan S1 yang lain, dan tindakan afirmatif. Oke, dua topik itu menjadi pembahasan nanti insya Allah di periode berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.